يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga waktu luang, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bisa menyempurnakan ketaatan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti ajaran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita di pertemuan yang ketiga, membahas satu tulisan yang kami tulis terkait dengan memetik hikmah dari tuduhan orang-orang munafik terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana pada pertemuan pertama kita sudah jelaskan biografi singkat daripada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian bagaimana peran beliau dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu 4 bagian dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dengan nomor 2661 dan riwayat Muslim dengan nomor 2770, di mana kita sudah ceritakan secara singkat awal dari fitnah ataupun tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara singkat kita sudah jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali akan bersafar, terutama safar dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi nama istrinya dengan menggunakan anak panah. Siapa yang keluar namanya, maka dia akan menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersafar. Maka ternyata yang keluar namanya adalah nama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dan ditemani oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan sebuah tenda, sebuah sekeduk, sebuah tandu
di atas seekor unta untuk membawa ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka di dalam perjalanan pulang, ketika selesai dari peperangan, sudah dekat dengan kota Madinah, maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari sekedupnya, keluar dari tendanya untuk buang hajat. Ketika selesai dari hajatnya, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meraba dadanya, ternyata kalung yang beliau gunakan hilang, putus. Maka kembali ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mencari kalung tersebut. Ternyata pasukan yang membawa ibunda Aisyah tidak sadar kalau ternyata ibunda Aisyah sudah keluar dari tanduknya. Mereka menyangka bahwa ibunda Aisyah masih berada di tanduknya, maka pergilah mereka, para pasukan bersama Nabi SAW, dan ibunda Aisyah tertinggal. Maka singkat cerita yang sudah kita jelaskan, ya, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tetap berdiam di tempat di mana pasukan saat itu beristirahat dengan harapan mereka merasa kehilangan dan kembali untuk mencari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Aisyah, Allah menjadikan ibunda Aisyah mengantuk sehingga tertidur. Maka tiba-tiba beliau mendengar suara istirja. Selain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata yang mengucapkan perkataan tersebut adalah sahabat yang mulia Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala an, yang beliau ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pasukan penyisir di belakang. Dan ini bagian daripada strategi perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terbangunlah ibunda Aisyah karena mendengar kalimat istirja tersebut. Ketika sudah terbangun, maka ibunda Aisyah langsung menutupi wajahnya. Ya. Kemudian singkat cerita, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dinaikkan ke atas seekor unta dan dibawa oleh Safwan ibn Mu'attal sampai akhirnya bertemu dengan para sahabat sebelum masuk kota Madinah. Disinilah prahara tuduhan mulai dituduhkan oleh orang-orang munafik, terutama Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang menuduh bahwasanya ibunda Aisyah berselingkuh dan berzina dengan sahabat yang mulia Safwan ibn Mu'attal. Maka ikhwatul Islam, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pada bagian yang keempat yang sudah kita jelaskan, pada setiap bagiannya sudah kita ambil hikmah, pelajaran, baik berkaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, dan juga masalah kehidupan rumah tangga. Ada beberapa faidah yang keempat yang belum kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada bagian yang kelima, dan insyaallah kita selesaikan pada pertemuan terakhir pada hari ini insyaallah, di mana di antara pelajarannya adalah pentingnya seseorang untuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Pada hadis ini Safwan ibn Mu'attal memerankan perannya untuk menolong orang-orang yang tertinggal. Dan di antara yang tertinggal pada kisah ini siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu tolong menolong di dalam agama ini bagian dari hal yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam hal ini juga memberikan satu faidah kepada kita. Jika ada orang yang kesulitan, jika ada orang yang kesusahan, maka kita bantu. Dan itulah fungsi daripada saudara muslim kepada muslim yang lainnya. Bukankah Nabi SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang sahih, kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan kesulitan seorang hamba di dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Setiap kita butuh ikhwatal Islam pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka niatkan
ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, ketika kita meringankan beban orang lain, dengan harapan mudah-mudahan kelak ketika nanti kita di hari kiamat dilepaskan beban-beban kita, dilepaskan kesulitan-kesulitan kita yang kita hadapi nanti pada hari kiamat. Dan juga Nabi mengingatkan, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia, maka Allah akan tutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW sampaikan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Oleh karenanya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, faidah dari bagian yang keempat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Sofwan ibn Mu'attal mencontohkan kepada kita di saat ibunda Aisyah tertinggal dari rombongan, maka dibantu. Dan ini bagian daripada adab seorang muslim, membantu seorang muslim yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berikutnya yang belum kita sampaikan pada kesempatan yang lalu adalah hendaklah kita bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan seorang wanita, dengan adab-adab Islami, terutama di saat tempat yang sepi, di saat mereka berdua dalam keadaan darurat, ketika dalam rangka menolong seorang wanita. Lihat ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita diajarkan sebuah adab yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Sofwan ibn Mu'attal. Ketika dia mendapatkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak mengajak bicara. Ya, beliau hanya mengucapkan apa? Kalimat istirja. Beliau hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sama sekali tidak ada kata-kata yang keluar dari lisannya kecuali karena bentuk kagetnya beliau melihat ada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di tengah-tengah gurun pasir yang tidak ada satu orang pun di situ. Dan beliau menjaga adab, tidak ngajak bicara. Bahkan dia tidak tanya, Aisyah, kenapa engkau tertinggal dari rombongan? Ya, apa sebabnya? Kenapa engkau ada di sini? Tak ada. Karena apa? Untuk menjaga fitnah. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mar'atu auratun. Seorang wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau wanita itu keluar, maka syaitan akan menghiasinya. Lihat sekali lagi ikhwat Islam, padahal ini dalam keadaan darurat. Ya, Aisyah dalam keadaan tertinggal, tapi Sofwan ibn Mu'attal menjaga adab sebagai seorang laki-laki, ya, menjaga adab bagaimana bermuamalah dengan seorang wanita, apalagi mereka hanya berdua di satu tempat yang tidak ada satupun manusia saat itu. Ya, beliau tidak banyak tanya kepada Aisyah. Ya, tidak tanya dulu gimana keadaan engkau Aisyah. Ya, kenapa terlambat, apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Ya, tapi langsung apa? Dibawa untuk mengejar pasukan yang sudah mendahului mereka. Kemudian lihatlah di hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki dilarang untuk banyak memandang wanita yang bukan mahramnya. Ketika Sofwan ibn Mu'attal melihat ibunda Aisyah langsung menutup wajahnya. Ya, karena wajah merupakan bagian daripada fitnah yang dapat memfitnah seorang laki-laki. Apalagi di satu keadaan di mana mereka hanya berdua. Ya, makanya lihat bagaimana sahabat yang mulia Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fajaah fa amarani an asrifa basari. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, enggak sengaja melihat wanita. Maka kata Jarir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku, dan ini dicontohkan oleh Sofwan ibn Mu'attal dan Aisyah. Ketika Sofwan ibn Mu'attal melihat wajah Aisyah, langsung dia palingkan pandangannya dan Aisyah langsung menutup wajahnya. Ya, kenapa? Karena tadi khawatir terjebak kepada fitnah. Oleh karenanya juga Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, seraya mengatakan, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata.
Wahai Ali, jangan engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak sengaja. Fa inna malakal ula, dengan pandangan berikutnya, yang pertama engkau tidak dapat dosa. Walaisat lakal akhirah, tetapi ya pandangan berikutnya bisa berpotensi engkau akan mendapatkan dosa. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah yang sangat mulia ini, di bagian yang keempat dari hadis yang sudah kita sebutkan tentang kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu hendaklah seorang muslim berhusnudzon terhadap apa yang dia lihat dan dilarang berprasangka buruk terhadap sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, ini adalah pelajaran yang paling besar yang kita ambil dari kisah ini. Seorang mukmin ketika melihat sesuatu yang terjadi pada saudara muslimnya, hendaklah dia tahan lisannya, tahan hatinya untuk tidak bersuudzon, berprasangka buruk kepada saudara muslimnya. Lihat, karena suudzonnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul terhadap Aisyah dan Sofwan ibn Mu'attal menjadikan apa? Menjadikan kasus ini menjadi lebih besar. Tersebarlah fitnah yang luar biasa di kota Madinah, di mana Ibunda Aisyah berselingkuh dan berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal. Bayangkan, hanya karena prasangka, diawali karena prasangka yang buruk yang mereka tidak tahu kebenarannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari ma'asyiral muslimin mengingatkan kepada kita, jangan berburuk sangka sama saudara muslim kita. Apalagi ketika kita melihat sebuah kejadian yang kita tidak tahu kebenarannya, tahan lisan kita, tahan hati kita. Allah ingatkan jauh-jauh hari, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadhanni itsm. Karena sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Kita seringkali ya memandang permasalahan pada saudara muslim kita dengan pandangan suudzon, sehingga retak hubungan rumah tangga, retak hubungan sosial, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin karena sikap suudzon kita kepada saudara muslim kita. Lihat, fitnah ini terjadi diawali karena apa? Buruk sangka yang dihembuskan oleh orang munafik kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala an. Bahkan Nabi mengingatkan, iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu perkataan yang sangat indah yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Manazil rahimahullah tentang masalah suudzon ini. Beliau menyampaikan satu hal yang sangat penting untuk kita jadikan kaidah. Kalau kita melihat ada sebuah permasalahan pada saudara muslim kita, ada aib yang mungkin menurut kita itu tidak pantas, maka apa kata beliau? Al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwanihi. Seorang mukmin itu harusnya mencari udzur, alasan-alasan yang baik terhadap saudaranya. Ketika misalkan kita lihat ada saudara muslim kita tidak datang ke masjid, maka jangan langsung suudzon, oh si fulan ini nggak sholat berjamaah di masjid, ini si fulan ya nggak suka datang ke masjid. Tapi cari 1000 alasan kebaikan. Oh mungkin si fulan tidak datang ke masjid karena sakit. Oh mungkin si fulan tidak datang ke masjid karena ada udzur syar'i. Oh mungkin si fulan tidak datang ke masjid karena mungkin sedang safar. Itu sikap seorang mukmin. Jangan justru ketika ada kesalahan yang terjadi pada saudara muslimnya, justru dia cari-cari, dia bongkar, dia sengaja langsung mengklaim bahwa saudaranya telah melakukan kesalahan. Lihat, tugas seorang mukmin adalah mencari udzur, alasan yang baik pada saudara muslimnya. Oh mungkin dia nggak datang ke masjid, saya sedang ada urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sikap kita kepada saudara muslim kita jaga. Ya, wal munafiq yatlubu atharati ikhwani. Bedanya antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik itu suka mencari-cari kesalahan saudaranya. Inilah yang disebut dengan tajassus. Tidak boleh kita cari-cari kesalahan orang. Ya, karena setiap kita pasti ada salahnya. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Setiap kita pasti punya aib. Maka tugas seorang muslim jaga aib saudara muslimnya.
Tugas seorang mukmin jangan mencari-cari kesalahan saudara muslimnya. Karena kalau dicari-cari pasti setiap kita punya kesalahan. Maka ikhwatul Islam, ikhwatul iman, inilah satu kaidah yang harus kita pegang. Seorang mukmin itu berusaha mencari apa? Udzur, alasan terbaik saudaranya. Adapun orang munafik suka mencari-cari kesalahan saudaranya. Kemudian ikhwatul Islam, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di setiap zaman orang munafik memiliki peran untuk menghancurkan kaum muslimin. Dari zaman Nabi sampai hari ini, orang munafik tugasnya adalah memecah belah kaum muslimin. Lihat di kisah ini, orang munafik punya peran besar. Bayangkan Pak, yang dituduh dengan tuduhan yang keji, ini keluarga Nabi yang baik-baik. Kalau sekiranya keluarga kita dituduh dengan tuduhan seperti ini Pak, belum tentu kita kuat untuk melewatinya. Bayangkan yang mereka tuduh adalah keluarga yang suci, keluarga yang baik, keluarga Nabi SAW. Maka tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk menghancurkan kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak suka dengan Nabi SAW, agar kaum muslimin tidak suka dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sampai detik ini, terutama orang-orang Syiah, bagaimana mereka menuduh ibunda Aisyah dengan tuduhan zina, dengan tuduhan berselingkuh sampai detik ini. Maka mereka membenci ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ikhwatul Islam, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidaklah salah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dan juga adab yang pedih kepada orang-orang munafik. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di keraknya api neraka. Karena mereka setiap tahun, setiap zamannya selalu membuat kerusakan bagi kaum muslimin. Mereka adalah musuh dalam selimut. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, jauh-jauh hari Allah sudah mengingatkan kita, kalau datang kabar dari orang-orang munafik jangan kita benarkan. Karena memang tugas orang munafik apa? Untuk memecah belah kaum muslimin. Tidaklah terjadi sebuah pertikaian dalam kaum muslimin kecuali pasti ada peran orang munafik di sana. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahud. Mereka bekerja sama dengan orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam. Oleh karenanya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, hendaklah setiap kita menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Baik itu nifak amali, apalagi nifak i'tiqadi. Karena kita tahu nifak itu ada dua, nifak amali dan nifak i'tiqadi. Yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah nifak i'tiqadi, yang dia yudhirul Islam wa yubtinul kufr. Dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufurannya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, kita perlu mengenal sosok siapa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dialah tokoh utama orang munafik yang menyebarkan tuduhan kepada ibunda Aisyah dan keluarga Nabi SAW. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, beliau itu penduduk asli Madinah. Jadi ikhwatul Islam, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah itu terdapat dua suku, dua kabilah yang sangat besar, yaitu suku apa? Aus dan Khazraj. Ini dua suku besar. Nah, pernah dalam sebuah peperangan, yaitu perang Bu'ath, terjadi perang saudara antara Aus dan Khazraj. Padahal Aus dan Khazraj ini mereka kabilah yang bersaudara, nenek moyangnya satu. Tapi karena terjadi salah sangka di antara mereka, terjadilah peperangan yang cukup dahsyat. Sehingga masing-masing kabilah ini nyari dukungan. Ada yang mencari dukungan ke Mekah, yaitu mencari dukungan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ada yang mencari dukungan dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena kita tahu sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi sudah ada di kota Madinah. Singkat cerita ikhwatul Islam, terjadilah peperangan yang luar biasa antara suku Aus dan Khazraj. Sehingga menyebabkan hampir sebagian besar pembesar mereka yang sudah berumur, kepala-kepala suku mereka itu meninggal dunia. Saking apa? Dahsyatnya perang saudara antara Aus dan Khazraj.
Dan ini terjadi sebelum terjadinya namanya Bai'atul Aqabah. Singkat cerita, maka setelah terjadi peperangan ini, ternyata Aus dan Khazraj menyadari, ini kalau kita perang terus, kita habis kepala suku kita nggak punya lagi pemimpin kita. Dan memang faktanya iya, ternyata yang banyak meninggal itu adalah para suku yang sudah umurnya di atas 30 tahun. Sisa anak-anak muda yang umurnya 30 tahunan. Dan itulah juga nanti yang melatar belakangi kenapa nanti mereka banyak yang masuk Islam setelah kejadian Bai'atul Aqabah. Nah, kembali kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ternyata setelah terjadi peperangan tadi, nggak ada lagi orang yang sudah berumur yang pantas untuk dijadikan pemimpin. Tersisalah siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Karena dia mungkin umurnya lebih dibandingkan yang lain. Nah, sudah sepakat awalnya mereka akan mengangkat Abdullah ibn Ubay ibn Salul untuk menjadi pemimpin di kota Madinah. Kemudian hijrahlah Nabi. Kemana? Ke Madinah. Ternyata Aus dan Khazraj justru mengangkat siapa? Mengangkat Rasulullah SAW. Disitulah ada hasad, iri dan dengki yang muncul dari Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Jadi ada dendam dari siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Namun karena saat itu penduduk Madinah banyak yang masuk Islam, kemudian terjadi banyak peperangan, khawatir dia. Kalau saya nggak masuk Islam pura-pura, ya artinya apa? Dia sudah tidak lagi punya hal yang dihormati oleh kaumnya. Sehingga kan dia masuk Islam tapi pura-pura. Makanya dia orang munafik. Sehingga masih tersimpan dendam, hasad, iri dan dengki kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dan dialah jugalah yang menjadi provokator ketika terjadi perang Uhud, di mana 1000 pasukan saat itu sudah bersiap untuk melawan orang-orang musyrikin, di satu tempat yaitu Jabal Rumah, yang ada di Uhud. Kemudian 300 orang berbelok kembali, tidak mau ikut perang. Salah satu penyebabnya hasutan siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Maka dalam hal ini ikhwatul Islam, kita harus mengetahui sepak terjang daripada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Taib, kita masuk kepada bagian yang kelima yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala an. Kata Aisyah, faqadimnal madinata fastakaitu hina qadimnal madinata syahran wan nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifqi wala ashur bi syai'in min dharik. Kata Aisyah, kemudian sampailah kami di Madinah. Jadi setelah tadi diantarkan oleh Sofwan ibn Mu'attal, ketemu dengan pasukan yang lain, sampailah Nabi, para pasukan dan Aisyah di mana? Di Madinah. Kemudian ternyata kata Aisyah, ketika kami telah sampai ke kota Madinah, aku pun sakit selama 1 bulan. Jadi Aisyah sakit berapa bulan? 1 bulan. Sedangkan ternyata kata Aisyah, selama 1 bulan tadi orang-orang sedang menyebarkan ucapan para pembohong dari orang munafik tadi. Jadi Aisyah tuh nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, 1 bulan sakit nyampe Madinah. Ternyata selama 1 bulan itu tersebarlah kabar bahwa Aisyah berselingkuh dengan Sofwan ibn Mu'attal. Ditambah Aisyah itu kan sakit, sehingga mulailah ucapan manusia, tuh lihat tuh, Aisyah sakit, karena dia berselingkuh dengan Sofwan ibn Mu'attal. Lihat, ini terus tersebar sekota Madinah. Bayangkan Pak, kalau kita di posisi ini, di posisi Nabi SAW sebagai seorang suami yang istri kita dituduh dengan tuduhan yang keji, bahkan selama 1 bulan orang ngomongin keluarga kita, gimana rasanya Pak? Dan Nabi sabar, Nabi sabar Pak. 1 bulan, 1 penduduk kota Madinah membicarakan tentang kabar perselingkuhan Sofwan ibn Mu'attal dengan ibunda Aisyah. Aisyah sendiri nggak tahu, sakit 1 bulan, tapi Nabi sudah tahu. Tapi ini juga sekali lagi menunjukkan kepada kita, Nabi nggak tahu perkara yang gaib. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, Nabi tenang aja. Oh, saya tahu Aisyah nggak berselingkuh, gitu kan? Tapi Nabi justru nanti akan kita jelaskan betapa Nabi sangat bersedih sampai Nabi nanti mengumpulkan para pembesar-pembesar sahabat, minta masukan, minta nasihat dari mereka. Lihat, kalau sekiranya ini menimpa keluarga kita Pak, istri kita yang suci, istri kita yang baik-baik dituduh berselingkuh dan berzina dengan orang lain yang kita nggak tahu kabar kebenarannya, bagaimana rasanya?
Maka kata Aisyah, aku tidak mengetahui hal tersebut sama sekali. Aku nggak tahu. Selama 1 bulan sakit di rumah terus, saya nggak tahu terjadi kabar yang sangat dahsyat di kota Madinah. Itulah kata Aisyah yang membuat aku penasaran, bahwa sesungguhnya aku tidak pernah melihat kekasihku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Disinilah mulai curiga Aisyah, kok tumben-tumbenan Nabi ini aku sakit tapi apa? Tidak menemani diriku. Biasanya kalau aku sakit, kata Aisyah, ya Nabi menemani, ya Nabi apa? Mendampingi. Ini Nabi berbeda keadaannya. Nabi cuma masuk ke kamarnya Aisyah, cuma nanya, kaifatikum ya Aisyah, gimana kabar engkau wahai Aisyah? Keluar lagi. Itulah yang membuat penasaran, ada apa dengan kekasihku Rasulullah SAW? Kok tumben-tumbenan sikapnya berubah? Kenapa Nabi berubah? Karena Nabi sampai saat ini masih belum tahu kabar kebenarannya, ini Aisyah benar atau tidak. Maka Nabi apa? Nanti di antara pelajaran yang kita ambil, bahwasanya seorang suami boleh merubah sikapnya ketika dia dapatkan sesuatu yang dia tidak senangi dari istrinya, dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Disitulah Aisyah mulai curiga. Beliau hanya masuk ke rumah Aisyah seraya mengatakan, kaifatikum ya Aisyah, bagaimana kabar engkau Aisyah? Kata Aisyah, itulah yang membuat aku penasaran. Tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Lihat bagaimana ini juga contoh yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah, di mana Ibunda Aisyah tidak suudzon kepada Nabi. Ya, kalau sebagian kita mungkin ketika mulai suami berubah perlakuannya, dia mikir, ada apa dengan suami saya nih? Jangan-jangan dia selingkuh lagi, gitu kan? Jangan-jangan dia apa? Punya simpanan lagi? Enggak. Aisyah tetap mengedepankan apa? Husnudzon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, di bagian yang kelima ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, larangan seseorang menuduh orang lain tanpa bukti. Karena menuduh orang lain tanpa bukti akan menjadi sebab kebinasaan seseorang. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, dalam agama kita terlarang seseorang menuduh orang lain tanpa bukti, apalagi menuduh sebuah perbuatan yang keji, yaitu menuduh wanita baik-baik berzina. Maka dalam Islam ada namanya apa? Qadzaf. Kalau kita baca buku fikih, ada bab jinayat namanya babul qadzaf, bab tuduhan. Menuduh orang lain, apalagi menuduh orang lain berzina tanpa bukti, ini termasuk dosa besar. Yang kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antara 7 yang membinasakan apa? Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu seseorang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina. Maka di dalam Islam, ikhwatul Islam, seorang yang berzina kita tahu hukumannya dirajam atau apa? Dicambuk. Dan seorang tidak boleh dirajam kecuali ketika ada 4 saksi yang melihat langsung timba masuk ke dalam sumur. Lihat betapa ketatnya persyaratan di dalam agama kita. Nggak boleh orang lain asal nuduh, si fulan berzina, si fulan berzina, si fulan berzina. Kenapa? Kalau tidak ada syarat ini, maka orang akan bermudah-mudahan menuduh wanita-wanita yang baik, laki-laki yang baik untuk berzina. Maka dalam Islam tidak akan ditegakkan hukum rajam kecuali ketika yang menuduh tadi membawa 4 saksi. Dari 4 saksi tadi ada 1 yang ragu, yang 3 melihat langsung timba masuk sumur, yang 1 ragu. Kayaknya saya kurang ragu, 4-4-nya dicambuk. Ya, yang menuduh tadi dicambuk. Tujuannya apa? Untuk menjaga kehormatan seorang mukmin. Makanya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, kalau ada orang-orang liberal mengatakan Islam itu kejam, buktinya ada rajam. Ikhwatul Islam, untuk sampai pada tahapan seorang wanita, seorang laki-laki dirajam ketika mereka berzina yang sudah memiliki pasangan, itu tidak mudah. Tadi harus ada 4 saksi dan lihat langsung. Kalau sekiranya melihat 1, batal. Kalau hanya melihat 2, batal. Kalau hanya melihat 3, batal. 4-4-nya harus melihat langsung. Ini menunjukkan kepada kita betapa Islam ketat. Tujuannya untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Nah, yang kita sedihkan zaman sekarang, banyak orang nuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Ya, dalam Islam tidak boleh menuduh orang lain tanpa bukti, dan ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Di dalam agama kita dilarang kita menuduh orang lain, dan ini sekali lagi tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan seorang mukmin. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al muslimu akhul muslim, la yadhlimu wa la yakhdhulu.
Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Jangan saling mendolimi dan jangan saling menghinakan, merendahkan. Dalam Islam, ketika ada seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terjaga hartanya, terjaga darahnya, dan terjaga kehormatannya. Tidak boleh kita tumpahkan, tidak boleh kita jatuhkan. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin hendaklah menjaga lisannya. Tidak mudah dikit-dikit tuduh orang, tidak dikit-dikit langsung melebeli orang lain, dia pezina, dia dan lain sebagainya. Makanya Nabi mengingatkan, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badi. Seorang mukmin yang baik itu bukanlah yang suka mencela orang lain, bukanlah yang suka melaknat orang lain, bukanlah mereka yang suka berbicara kotor, dan bukanlah mereka yang suka berbicara yang jorok, kata Nabi. Jadi seorang mukmin jaga lisannya, jangan dia tuduh orang lain kecuali harus ada apa? Bukti. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya adalah disunahkan untuk tidak memberikan kabar kepada orang yang sedang sakit dengan kabar yang kalau dia dengar dapat membuat sakitnya menjadi lebih parah. Lihat di kisah ini, semuanya tidak ada yang mengabarkan kepada Aisyah, betul? Termasuk Nabi. Karena Nabi tahu Aisyah dalam keadaan apa? Sakit. Nabi enggak bilang, Aisyah, tahu enggak penduduk Madinah sedang membicarakan engkau? Enggak. Nabi tahan dulu. Kenapa? Karena Aisyah dalam keadaan sakit, Pak. Coba kalau kita lagi sakit, tiba-tiba kita dengar kabar yang membuat kita kaget. Tambah parah atau tidak? Tambah parah. Lihat bagaimana Islam mengajarkan sebuah adab yang luar biasa. Kalau ada orang yang sakit, ya, jangan dikabari dengan kabar-kabar yang membuat sakitnya makin bertambah. Ada orang sakit, kita datang, ya. Apalagi kita jenguk sambil kita bilang, aduh Pak, tetangga saya kemarin sakitnya persis kayak Bapak, Pak. 2 hari berikutnya meninggal. Orang makin takut kan dibuat begitu kan? Atau dikasih kabar yang lain, ya, yang membuat dirinya apa? Semakin parah sakitnya. Lihat, 1 bulan, bayangkan bagaimana Nabi menahan diri untuk tidak apa? Mengabarkan kisah ini kepada siapa? Aisyah. 1 bulan bukan waktu yang sebentar, Pak. Lihat bagaimana Nabi menahan apa? Menahan diri, sabar untuk tidak menyabarkan ini kepada Aisyah karena Aisyah sedang apa? Sakit. Kemudian di antara pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil, betapa baiknya akhlak dan budi pekerti Nabi SAW kepada istrinya. Di mana di hadis ini Aisyah menceritakan, Nabi biasanya kalau Aisyah sakit, Nabi sangat perhatian, betul atau tidak? Maka Aisyah merasa kehilangan, kok tumben-tumbenan saya sakit tapi Nabi tidak seperhatian ini kepada saya. Berarti kan apa? Selama ini kalau Aisyah sakit sangat diperhatikan. Itulah contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau istri kita sakit, anak kita sakit, kita peka. Kita harus lebih apa? Perhatian kepada mereka. Inilah yang dirindukan oleh Aisyah. Kok tumben-tumbenan saya sakit sebulan, Nabi cuma masuk ke rumah, cuma nanya, kaifatikum ya Aisyah, keluar lagi. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita perlu berlemah lembut kepada keluarga kita. Kalau istri kita sakit, anak kita sakit, maka apa? Berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi mengingatkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Dan Nabi mencontohkan, ya, ketika istrinya sakit, Nabi jenguk, Nabi temui, Nabi berikan perhatian yang lebih. Tapi di kisah ini, ya, Nabi mengurangi perhatiannya kepada Aisyah karena ada sesuatu yang menurut Nabi ini perlu diklarifikasi. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita, Allah yang memerintahkan kita, wahai para suami, untuk berbuat baik kepada para istri. Kata Nabi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berbuat baiklah kalian kepada para wanita dengan cara yang ma'ruf. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa suami pasti ada sesuatu yang kadang dia tidak sukai pada perangai istrinya, itu pasti. Gak mungkin kita hidup bertahun-tahun dengan pasangan kita, kemudian gak ada masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Mustahil. Pasti ada satu keadaan di mana tiba-tiba kita gak suka dengan perangai istri kita.
Tapi satu kaidah yang diberikan kaidah oleh Nabi, kalau kita pegang kaidah ini, maka insya Allah kehidupan keluarga kita akan menjadi kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Apa kata Nabi SAW? La yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jangan seorang laki-laki membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Masya Allah. Ini kaidah dalam rumah tangga, Pak. Kata Nabi SAW, kalau kalian benci, ada satu akhlak yang kalian benci pada istri kalian, maka kalian harus ridho dengan akhlak yang lain. Apa maksudnya? Kalau kita benci, ada 1-2 perangai pada istri kita yang kita tidak sukai, maka ingat ada 1000 kebaikan, 1000 kelebihan yang ada pada istri kita. Jadi ini konsep supaya rumah tangga kita langgeng. Kalau kita ada 1-2 hal yang kita tidak sukai pada pasangan kita, maka jangan itu yang selalu kita pikirkan. Tapi kita ingat ada 1000 kebaikan, ada 1000 kelebihan pada pasangan kita. Jangan kekurangan yang selalu kita ingat, tapi ada 1000 kebaikan yang dia telah berikan kepada kita. Mungkin ada 1 perang yang kita tidak sukai, tapi ingat anak kita lahir dari rahimnya. Dia mengandung anak kita selama 9 bulan. Dia yang selama ini mungkin berkhidmat menghidangkan makanan untuk kita. Dia selama ini yang mencucikan baju kita. Dia yang selama ini. Itulah yang harus kita selalu kedepankan. Maka ini konsep rumah tangga yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Pun ini harus dicontoh oleh para wanita. Kalau kita nggak suka pada perangai suami kita 1 atau 2 hal, maka jangan dibesar-besarkan. Itu terus yang dibahas tiap hari. Ya, dan ini kebiasaan para wanita. Makanya betul ketika Nabi SAW mengingatkan, ya, ketika Nabi diperlihatkan neraka, kata Nabi, faro'aitu aktsaru ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka dan ternyata yang paling banyak penduduknya adalah siapa? Wanita. Kenapa kata Nabi? Ya, karena para wanita yakfurnal ashir. Karena para wanita itu sudah kufur terhadap kebaikan suami. 1000 kebaikan suami dilupakan hanya 1 karena kesalahan suami. Maka para ummahat, ini juga nasihat dari Nabi SAW. Kalau kita nggak suka perangai 1-2 pada suami kita, ingat selama ini yang mencari nafkah banting tulang suami kita. Selama ini yang berusaha bekerja menafkahi keluarga kita adalah suami kita. Mereka rela pulang malam, mereka rela mengorbankan jiwa mereka untuk menafkahi kita. Maka 1 kekurangan, 2 kekurangan pasangan kita dapat hilang dengan mengingat 1000 kebaikan yang ada pada diri mereka. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berikutnya adalah seorang mukmin, seorang muslim dianjurkan untuk menjenguk saudara muslimnya yang sakit. Apalagi pasangan kita sendiri. Lihat di hadis ini, Nabi menjenguk Aisyah seraya mengatakan apa? Kaifatikum ya Aisyah, gimana kabar engkau wahai Aisyah? Ya, karena ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, mengunjungi orang yang sedang sakit, ini bagian daripada hak muslim yang harus kita tunaikan. Kata Nabi, hakul muslim ala muslim, ya, khamsittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara muslim kita sakit, maka apa? Kunjungi. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, terlebih kita tahu mengunjungi orang sakit ini punya keutamaan yang sangat besar. Ya. Bagi orang yang dikunjungi, 1, dapat mengurangi duka yang ada pada dirinya. Ikhwatul Islam, orang kalau sedang sakit dikunjungi itu bahagianya luar biasa. Ya, kita lagi sakit, ada orang datang mengunjungi kita, masya Allah. Itu tuh kayak kita dapat hadiah yang luar biasa. Dapat perhatian orang lain itu ketika kita sakit, itu lebih mengena pada diri kita. Ya, apalagi kalau pasangan kita yang sakit, masya Allah, kita datang, kita layani istri kita, ya, kita berikan perhatian yang lebih, itu hal yang membahagiakan. Ya, ada orang sakit kita kunjungi, itu hal yang sangat membahagiakan. Kedua, ya, dengan kita mengunjungi saudara muslim kita, orang sakit akan mendapatkan kebaikan dari doa orang yang menjenguknya. Semakin banyak orang yang menjenguk, akan semakin banyak doa-doa yang terucap dari orang-orang yang menjenguknya. Bahkan ikhwatul Islam, ikhwatul iman, keutamaan menjenguk saudara muslim, itu kata Nabi, idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlis. Apabila ada seorang yang menjenguk saudara muslimnya yang sedang sakit, maka seakan-akan dia sedang berjalan sambil memetik buah-buah yang ada di surga. Ya, sampai dia duduk. Fa idza jalasa, kalau dia duduk,
ghamarathu rahmah, maka dia akan diliputi rahmah. Fa in kana gudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kalau dia menjenguk saudara muslimnya yang sakit pada waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya sampai waktu petang. Wa idza kana masaan, apabila dia menjenguk saudaranya pada waktu petang, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai waktu pagi. Ini besar, Pak. Makanya saya teringat salah satu nasihat dari guru kami ketika di Madinah. Dia bilang, ada seorang yang melazimkan sunnah ini, ya. Dia mungkin gak bisa banyak beramal soleh, tapi ada seorang bapak yang kerjanya tiap hari, Pak, mengunjungi rumah sakit. Tiap hari mengunjungi rumah sakit, nyari orang yang sakit. Dia datang cuma assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Balik lagi, pindah lagi ke ruangan lain, gimana kabarnya Pak? Supaya dapat apa? Keutamaan ini, masya Allah. Ya, ini kan amal yang mungkin bagi orang remeh gitu ya. Tapi lihat, ada orang-orang yang ngambil kesempatan ini, Pak. Ya, pengen dapat didoakan oleh 70.000 malaikat, dia apa? Keliling nyari orang-orang yang sakit, masya Allah. Kemudian ikhwatal Islam, ikhwatal iman, di antara adab mengunjungi orang sakit ini penting saya sampaikan. Satu, tentunya mengikhlaskan diri ketika menjenguk, tujuannya adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab mengunjungi orang sakit itu kita hubungi dulu, Pak, sebelum kita datang ke rumahnya. Sebelum kita datang ke rumah sakit, kita bilang ke keluarganya, Pak, saya izin dulu, boleh enggak saya kunjungi? Ya. Kenapa? Karena kita khawatir justru dengan kunjungan kita dapat apa? Membuat mereka tidak nyaman atau waktunya kurang tepat. Maka adabnya apa? Izin terlebih dahulu. Kemudian ada berikutnya adalah mendoakan orang yang sakit. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala 'ala man ya'ud qala la ba'sa tahurun insyaallah." Kalau kalian ya datang mengunjungi orang yang sakit, maka katakanlah la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian ada berikutnya, kita usap dengan tangan kanan kita bagian yang sakit pada orang yang sakit. Misalkan dia sakit dadanya, kemudian kita pegang dadanya, kemudian kita baca doa apa? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Itu adab. Ya. Kemudian adabnya juga kalau kita berkunjung ke orang yang sakit, tidak banyak bertanya, Pak. Kalau kita kan enggak, kita datang orang sakit kita tanya, "Pak, kapan sakitnya? Ya, kenapa sakitnya? Apa sebabnya? Kemarin ke rumah sakit siapa yang bawa, Pak? Pakai mobilnya apa? Plat nomornya berapa?" Sekarang kan itu berlebihan gitu kan ya. Kalau ada orang sakit, tanya sekedarnya aja, "Pak, gimana kabarnya?" Masya Allah, kita doakan. Bla bla bla. Kecuali kata para ulama, ya orang tersebut memang apa suka ketika sakitnya diajak ngobrol. Kadang ada orang-orang yang memang, udah kamu diam aja di sini, temenin saya, ya biar saya sakitnya nggak kepikiran, aja ajak ngobrol saya, nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang kan nggak suka, Pak, lagi sakit, apalagi sakitnya sesak napas, ditanya terus gitu kan. Udah makan belum? Makannya apa? Sukanya apa? Telur dadar, telur ceplok gitu kan. Oh, ditanya segala macam. Ini orang lagi sesak-sesaknya dibanyak tanya, nggak, jangan. Nah, ini adab dalam apa? Mengunjungi orang sakit. Kemudian ketika hendak kita mendoakan, karena ma'asyiral muslimin, di antara adab dalam mengunjungi orang sakit atau ketika orang kena musibah, supaya kita tidak terkena musibah yang sama, maka kita membaca doa apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi kata para ulama, baca doa ini pelan. Karena isi doa ini adalah segala puji bagi Allah, ya, yang telah memberikan aku kesehatan, yang menyelamatkan aku dari musibah yang telah menimpa dirinya. Jadi bacanya pelan-pelan, Pak. Ya. Kalau bahasa kita, alhamdulillah, saya selamat, ente enggak selamat kan gitu kan ya. Tapi ini doa dari Nabi, kata Nabi, siapa yang membaca doa tersebut ketika saudara muslimnya kena musibah, maka dia tidak akan tertimpa musibah yang sama. Tapi bacanya pelan, pakai adab. Jangan kencang-kencang. Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang ngerti bahasa dan ngerti doa ini, wah. Gitu kan. Nah, ini lihat adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali adab-adabnya, tapi keterbatasan waktu kita. Taib. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik adalah mulianya akhlak Nabi, di mana Nabi SAW selalu menanyakan kabar istrinya. Nah, kata para ulama, di antara perkara yang dapat menjadikan kehidupan rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan warahmah adalah sering-sering nanya kabar istri, Pak. Ya, coba tanya sama istri kita. Mereka tuh paling suka cuma ditanya gimana kabarnya. Oh, masya Allah, itu serasa terbang melayang itu mereka, Pak.
Ya, harus sering-sering ngajak kabar. Apalagi kalau kita lagi safar. Ini kita lagi safar 10 hari, WhatsApp istri pun tidak pernah nanya kabar istri. Ya, ini udah. Ya, pulang nggak dibukakan pintu kita. Ya, maka ikhwatul Islam lihat bagaimana Nabi selalu menyanakan kabar. Apalagi kalau istri kita dalam keadaan sakit. Kemudian kita masuk ke bagian yang ke-6. Ya, mudah-mudahan kita selesai sampai bagian yang ke-10 insyaallah. Kemudian lihat, disinilah mulai akhirnya Ibunda Aisyah tahu Bapak Ibu. Setelah 1 bulan sakit, ya, barulah tahu kabar ini dikarenakan beliau keluar bersama Ummu Mistah. Kata beliau, aku keluar bersama Ummu Mistah menuju Manasih. Manasih itu satu tempat yang memang biasa mereka dahulu buang hajat. Masyarakat muslimin di zaman dulu belum seperti kita buang hajat pakai apa? Tembok-tembok ada WC. Mereka kalau buang hajat harus kemana? Ke tempat yang jauh, ke gurun pasir supaya nggak ada orang yang lihat. Maka kata Aisyah, kami keluar bersama Ummu Mistah ke satu tempat namanya Manasih, yaitu tempat kami buang air. Kami tidak keluar ke sana kecuali pada malam hari. Lihat. Kenapa pada malam hari? Supaya nggak ada orang yang lihat aurat mereka. Dan itu kata Aisyah sebelum kami menggunakan dinding pelindung untuk buang hajat. Karena kami seperti orang-orang Arab lainnya dalam masalah buang air besar, yaitu membuang air besar di padang yang jauh. Jadi dulu belum ada WC. Ya, maka ini juga menunjukkan kepada kita bersyukur, Pak. Kita hidup di satu zaman di mana kita ada WC, air banyak. Mereka nggak ada. Kalau mau buang hajat pergi kemana? Ke padang pasir yang jauh. Malam hari lagi supaya nggak ada orang yang lihat. Dan ditemani oleh siapa tadi? Ummu Mistah. Mistah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Kemudian lalu aku pun dan Ummu Mistah berangkat. Kemudian Aisyah menceritakan siapa sih Ummu Mistah? Ummu Mistah itu adalah putri Abi Ruhum ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf. Ibunya adalah putri Sakhr ibn Amr, bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masih ada saudaraan. Ya, dengan siapa? Dengan Abu Bakar, masih saudara dengan Aisyah. Ya, radhiyallahu taala anhum. Anaknya bernama Mistah ibn Utsatsah ibn Ubad ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf. Lantas kata beliau, aku dan putri Abu Ruhum Ummu Mistah terpeleset. Tiba-tiba Ummu Mistah terpeleset dengan kain wol yang dia kenakan. Ya, karena spontan terpeleset, kemudian dia bilang apa? Ta'isa Mistah. Celaka Mistah, kata beliau. Dia doakan keburukan buat anaknya. Ya, kan biasa kadang ibu-ibu gitu kan ya. Kalau kepleset jatuh, tiba-tiba ngomongnya apa? Ngelantur gitu kan. Tiba-tiba ngomong apa? Ini tiba-tiba dia doakan keburukan untuk anaknya. Maka ditegur oleh Aisyah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu wahai Ummu Mistah. Kenapa engkau mencela seorang laki-laki yang telah ikut perang Badar? Lihat bagaimana tuh. Contoh yang dari awal sampai akhir kita dicontohkan husnudon sama siapa? Aisyah. Kata Aisyah, kenapa engkau doakan anakmu dengan keburukan? Bukankah anakmu Mistah ikut dalam perang Badar? Bukankah Nabi telah memuji orang-orang yang telah ikut perang Badar? Kemudian kata Ummu Mistah apa? Apakah engkau belum tahu dan mendengar apa yang ia katakan? Ternyata Mistah ini termasuk orang yang ikut nyebarin berita tentang apa? Aisyah berselingkuh. Ya, ia pun akhirnya disitulah Ummu Mistah menceritakan kepada Nabi. Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pemberita bohong bahwasanya ibunda Aisyah telah berzina. Aku pun akhirnya bertambah sakit, kata Aisyah. Disinilah mulai Aisyah tahu Bapak Ibu, ternyata selama 1 bulan itu penduduk Madinah membicarakan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil secara singkat karena waktu sangat terbatas. Yang pertama, hendaklah setiap muslimah memiliki sifat malu sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabiyah radhiyallahu taala ajmain. Lihat, saking mereka dalam rangka menjaga malunya, mereka ketika buang hajat nyari tempat yang sangat apa? Jauh. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang wanita jika ingin keluar rumah ada yang mendampinginya, ada yang menemaninya. Apakah ibunya, bibinya, saudarinya, atau mungkin khadimahnya, pembantunya. Sebagaimana di hadis ini, Aisyah keluar didampingi oleh siapa? Ummu Mistah. Ya. Dan banyak sekali manfaat ketika wanita keluar rumah didampingi oleh wanita yang lain. Ya, jangan sendiri. Kalau kita punya anak wanita, temenin sama anak wanita kita. Kalau kita punya bibi, punya ibu, jalan bersama mereka, itu akan jauh lebih menenangkan. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.
Yang berikutnya adalah hendaklah seorang muslim tidak mendoakan saudaranya dengan doa keburukan. Tidak boleh mencela saudaranya dengan doa yang dapat mengandung celaka. Sebagaimana di hadis ini, Ummu Mistah mendoakan anaknya sendiri dengan doa kecelakaan. Ya, maka ditegur oleh Aisyah. Kenapa? Karena ma'asyiral muslimin, doa orang tua itu mustajab untuk anaknya. Maka ini pengingat buat saya dan kita semua. Hati-hati, semarah apapun kita, jangan melaknat anak kita. Semarah apapun kita, jangan mencela anak kita, apalagi mendoakan keburukan bagi anak kita. Ya, kalau ibu-ibu lagi kesel, anak-anak rewel, anak-anaknya lagi tantrum, ya, kamu nih gitu kan ya. Ya. Semoga kamu jadi anak soleh gitu kan. Semoga kamu jadi imam besar. Semoga kamu jadi ulama. Kan lebih enak, Pak, daripada ibu-ibu marah-marah sambil cubit anaknya sambil, kamu nih mau jadi apa? Mau jadi preman kamu? Kalau itu doanya keangkat ke langit, bagaimana? Nabi mengatakan salatu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Ya, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya da'watul walid ala waladi. Doa orang tua terhadap anaknya. Hati-hati. Semarah apapun kita sebagai orang tua, jangan keluarkan kata-kata yang buruk. Bisa jadi itu menjadi keburukan bagi anak kita. Ya, sebetulnya ada kisah yang luar biasa dalam hal ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, tapi karena keterbatasan waktu, ya, tentang doa seorang orang tua yang pada akhirnya anaknya awalnya nakal sekali, kemudian dia berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada anak saya. Ternyata sedetik itu langsung anaknya tiba-tiba berubah. Yang tidak pernah sholat selama hidupnya, kemudian ketika orang tuanya mendoakan tersebut, tiba-tiba anaknya langsung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya, ma'asyiral muslimin, jangan doakan keburukan untuk siapa? Anak. Apalagi kita posisinya sebagai orang tua. Ingat, doa kita mustajab. Ya, sekesal apapun sama anak, doakan yang baik-baik. Kamu, ya Allah, nggak bisa diem amat. Ya, jadi anak yang soleh, ya, gitu kan, masya Allah. Ya, kamu nih nggak bisa diem, nggak bisa apa. Ya, kamu jadi ulama, ya, masya Allah. Itu kan enak, Pak, keluar ketika dari lisan kita. Walaupun kadang prakteknya sulit atau gampang, sulit. Ya, apalagi kalau anak kita lagi nggak bisa diem-diemnya, lagi tantrum gitu kan ya. Kadang ibu-ibu juga nggak sabar. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin, para nabi mencontohkan kepada kita, mereka selalu mendoakan anak keturunan mereka. Bukankah Nabi Ibrahim pernah mendoakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bukankah mereka berdoa, Rabbi ja'al hada balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Bukankah Nabi Ibrahim mendoakan, ya, kebaikan untuk anak keturunan mereka? Bukankah orang-orang soleh terdahulu mereka mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas sholihin, dan doa-doa yang lainnya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah perintah untuk membela kehormatan seorang muslim di saat dihina dan dilecehkan. Lihat bagaimana Aisyah membela Mistah karena orang tuanya mendoakan keburukan. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berikutnya adalah keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Makanya kata Aisyah, kenapa engkau mencela seorang laki-laki yang telah ikut perang Badar? Dan ini terdapat hadis yang cukup panjang, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran berikutnya adalah keutamaan Ummu Mistah radhiyallahu taalaan, dan yang ke-8 adalah Ibunda Aisyah adalah manusia biasa. Beliau betul istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ummahatul mukminin, tapi beliau manusia biasa yang merasakan sakit sebagaimana kita merasakan sakit, merasakan sedih sebagaimana kita merasakan sedih. Bayangkan ikhwatul Islam, ketika Ibunda Aisyah mendengar kabar ini dari Ummu Mistah, betapa sakit hatinya. Yang awalnya sudah mau sembuh, sakit kembali. Bayangkan ikhwatul Islam, sekali lagi, kalau sekiranya ini terjadi pada keluarga kita yang baik, yang suci, dituduh tuduhan yang sangat keji, gimana rasanya? Makanya di bagian yang ke-7, saking beratnya ujian yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah, akhirnya dia meminta izin kepada Nabi untuk datang menemui kedua orang tuanya. Kata Aisyah, ketika aku pulang ke rumah dan Rasulullah SAW masuk menemuiku, lalu menyapaku, selain mengatakan kaifatikum, kemudian Aisyah langsung mengatakan, qultu ata'dhanu li an atiya abawayya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, bolehkah engkau izinkan aku untuk mendatangi kedua orang tuaku? Kata Aisyah apa?
Waktu itu aku ingin mengetahui secara pasti berita yang tersebar dari orang tuaku langsung. Jadi Aisyah izin sama Nabi pulang ke rumah, tujuannya untuk apa? Untuk nanya sama Abu Bakar dan ibunya, ini kabar benar atau enggak? Karena tadi dia kabarnya dari siapa? Dari Ummu Mistah. Ya, maka Rasulullah SAW mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, wahai ibuku, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang? Lihat bagaimana adab seorang orang tua, gak bikin urusan jadi ribet. Ibunya menyatakan, wahai putriku, gak ada apa-apa. Lihat, ibu yang sayang sama anak, gak mau anaknya apa? Terluka hatinya. Gak ada apa-apa anakku. Demi Allah, kata beliau, jarang sekali seorang perempuan yang cantik, yang dicintai oleh suaminya, sementara ia memiliki banyak madu, melainkan para madunya tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Lihat, ibunya gak bilang, iya Aisyah benar, satu kota Madinah sedang membicarakan engkau. Enggak. Tapi dipuji dulu, wahai anakku yang cantik, engkau ini wanita yang cantik, engkau kan punya banyak madu. Nabi kan punya banyak istri. Ya, tidaklah terjadi kecuali mungkin madu-madumu sedang cemburu kepada engkau sehingga mereka menyebutkan aib-aibmu. Hanya sekedar itu, Pak. Ya, ini menunjukkan kepada kita kadang, ya, seorang ibu terlalu berlebihan dalam urusan rumah tangga anaknya, gitu kan? Ada masalah, orang tua ikut campur. Lihat bagaimana contoh yang dicontohkan oleh orang tua yang baik. Kemudian lantas aku berkata, subhanallah. Aisyah langsung nangkep ini benar nih. Subhanallah, kata Aisyah. Berarti orang-orang telah membincangkan hal ini. Dan lihat, aku pun menangis pada malam tersebut sampai pagi. Malam sampai pagi Aisyah menangis. Nangis sejadi-jadinya ketika dia tahu ternyata kabar ini benar. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari aku pun masih menangis. Dari malam sampai pagi, paginya masih menangis. Ma'asyiral muslimin, kalau ini pun terjadi pada keluarga kita, mungkin kita akan merasakan yang lebih daripada ini. Aisyah manusia biasa, dituduh dengan tuduhan yang keji, dia nangis sejadi-jadinya. Maka ikhwatul Islam, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bagian yang ketujuh, seorang istri boleh pergi ke rumah orang tuanya asalkan dengan seizin suaminya. Kemarin sudah kita jelas pada pembahasan sebelumnya. Kalau istri kita izin ingin mengunjungi orang tuanya, izin dulu kepada siapa? Suami. Kemudian di antara para istri yang dipoligami pasti ada rasa cemburu serta kebencian kepada satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya, ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ternyata ikhwatul Islam ini pelajaran yang paling besar. Di rumah tangga Nabi yang penuh dengan kesolihan saja ditemukan masalah. Maka perlu bagi kita, setiap pasangan suami istri, agar menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan pikiran yang sehat, menghadapinya dengan pikiran yang jernih. Karena pasti setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Ikhwatul Islam, satu pelajaran penting yang harus kita ambil, kalau keluarga Nabi yang baik, keluarga Nabi yang suci, keluarga Nabi yang dijaga oleh Allah, ada masalah apalagi keluarga kita. Maka setiap kita pasti dalam urusan rumah tangga pasti ada masalah. Sekelas Nabi diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Bayangkan Aisyah dituduh dengan tuduhan yang keji. Maka kalau kita diuji sama Allah itu wajar. Nabi diuji dengan ujian yang luar biasa, apalagi kita. Maka tidak ada rumah tangga tanpa ada ujian. Tapi ujian yang Allah berikan pada kehidupan rumah tangga kita, tujuannya adalah untuk mengokohkan kehidupan rumah tangga kita. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah Aisyah adalah wanita dan istri Nabi yang cantik, yang dicintai oleh Nabi. Karena tadi dipuji oleh siapa? Ibunya sendiri. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, terdapat beberapa keadaan di mana kita boleh mengucapkan subhanallah. Di antaranya sebagai ungkapan takjub atau kaget. Sebagaimana tadi Aisyah mengatakan subhanallah. Ini udah benar kabarnya. Ya. Nah, ini sebetulnya panjang permasalahan ini, tapi saya percepat. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk kepada bagian yang ke-8. Akhirnya sekelas Nabi SAW, ketika diuji dengan ujian yang berat seperti ini, ternyata Nabi pun bermusyawarah, Pak. Nah, nanti di sinilah pelajaran penting. Kalau kita kena masalah, Pak, jangan simpan sendiri. Curhat, cari orang yang bisa dipegang ucapannya. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Saya mohon minta tambahan waktu, Pak, ya, biar kita selesaikan. Kata Aisyah, kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Lihat, Pak, ini saya terus ketika menulis tentang buku ini, betapa terharunya saya ketika sekelas Nabi itu bermusyawarah dengan orang yang mungkin lebih umurnya di bawah beliau. Seorang pemimpin, Pak. Kadang kita kan gengsi, oh saya punya jabatan, saya nggak mau minta pendapat orang yang di bawah saya. Lihat, Ali sama Nabi jauh umurnya, betul atau tidak? Tapi lihat, Nabi panggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala.
Dan dia panggil Usama bin Zaid. Usama bin Zaid lebih bawah lagi umurnya. Tapi Nabi panggil, Pak. Ya. Ketika wahyu sampai saat itu tidak turun-turun, Pak. Beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal apakah perlu menceraikan istrinya. Lihat, sudah sampai pada tahapan, karena sudah sampai 1 bulan lebih wahyu nggak turun-turun. Sedangkan orang Madinah masih terus membicarakan keluarga Nabi SAW. Nabi manusia biasa, Pak. Merasakan betapa sakitnya hati Nabi ketika penduduk Madinah membicarakan semua tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah melanjutkan, sedangkan Usamah radhiyallahu taala memberikan pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut. Kata Usamah, enggak mungkin ya Rasulullah, enggak mungkin Aisyah melakukan perbuatan yang keji seperti itu. Kemudian, kan apa Usamah tahu betul Aisyah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usamah mengatakan, wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, kata beliau, mereka hanyalah orang-orang yang baik. Saya husnudzon Aisyah itu tidak bersalah, wahai Rasulullah. Lihat, Nabi minta pendapat siapa, Bapak Ibu? Usamah. Tapi beda dengan Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Rasulullah, tidak akan memberikan Allah tidak akan pernah memberikan kesempitan kepada engkau. Lihat, ketika Nabi minta pendapat, dikasih apa? Dilapangkan hati Nabi SAW oleh Ali. Kata Ali, wahai Rasulullah, Allah nggak akan mungkin menyempitkan kepadamu. Tapi beliau mengatakan, perempuan selain Aisyah itu banyak. Jadi kalau Usama bilang, enggak, saya yakin apa Aisyah itu apa? Enggak bersalah. Tapi kalau kata siapa? Ali, wanita selain Aisyah itu banyak. Intinya apa? Udah ceraikan aja gitu. Ya. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti dia akan berkata jujur kepada engkau. Tapi lihat, cerdasnya di sini Ali. Dia ngasih solusi, tapi enggak langsung udah ceraikan aja. Udah enggak bener tuh, enggak gitu. Tapi dia bilang, bagaimana kalau engkau tanya budaknya Aisyah? Kenapa? Karena budaknya Aisyah itu sangat dekat dengan beliau. Diterima gak usulan sama Nabi? Diterima, Pak. Sekelas Nabi, pemimpin, nanyanya kepada orang yang umurnya lebih bawah. Kalau kita kan kadang gengsi, Pak. Oh enggak, saya ketua RT, saya ketua RW, malah saya nanya ke warga biasa. Enggak, Pak. Nabi nanya kepada siapa? Usama. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala melanjutkan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah. Barirah itu siapa? Budaknya Aisyah. Beliau bertanya, wahai Barirah, kata Nabi, apakah kamu pernah melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran? Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap celak, kata Barirah, lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia. Kata Barirah, saya nggak pernah dapat aib pada Aisyah, kecuali Aisyah ini kan masih kecil, wahai Rasulullah. Yang terkadang aibnya itu saya lihat, kalau dia itu lagi masak, dia tertidur, kemudian membiarkan adonan roti keluarganya itu terbengkalai gitu, akhirnya rotinya itu dimakan oleh binatang. Itu aja udah, karena beliau masih kecil gitu. Kadang lagi masak ketiduran, tiba-tiba adonannya dimakan sama binatang. Itu aja udah. Ya, lihat ma'asyiral muslimin. Kemudian di antara faidah secara singkat saja saya sampaikan di bagian ini, dianjurkan bagi seorang suami untuk meminta pendapat kepada teman terdekatnya yang soleh, yang amanah ketika terjadi sebuah permasalahan pada hidupan rumah tangga. Jadi bapak-bapak, ketika kita ada masalah jangan pegang, jangan simpan sendiri. Ya, ibu-ibu jangan simpan sendiri. Kalau kita ada masalah, cari kawan, cari teman, cari ustadz, cari ulama yang kalau kita minta pendapatnya akan menenangkan hati kita. Sebagaimana dalam hal ini Nabi meminta pendapat siapa? Ali dan Usama. Dan ini diperintahkan oleh Allah, wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Dan urusan mereka bermusyawarah di antara mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di hadis yang mulia ini, istri Rasulullah SAW adalah orang-orang yang baik, ibu bagi seluruh kaum muslimin. Kita harus meyakini bahwasanya seluruh istri Nabi adalah baik. Maka ini pun bantahan untuk orang-orang Syiah yang mereka melaknat Aisyah, melaknat Khadijah dan lain sebagainya. Bahkan sampai detik ini mereka mengatakan masih mempercayai bahwasanya Aisyah telah berselingkuh dan berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal, naudzubillah. Padahal Allah mengatakan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama atas kaum mukminin dibandingkan diri-diri mereka, dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda mereka. Ya, semua ummahatul mukminin adalah ibu kita. Makanya haram hukumnya setelah Nabi meninggal, istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Kenapa? Karena istri Nabi adalah ibu kita. Sebagaimana kita tidak boleh menikahi ibu kita sendiri. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya.
Di antara keutamaan mereka, para wanita, para istri Nabi adalah mereka adalah orang-orang yang solihah, yang kita harus mengakui hal tersebut. Kemudian kita langsung masuk kepada bagian yang ke-9, ya. Faedahnya saya akhirkan saja. Kemudian yang ke-9. Disinilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah bermusyawarah dengan Usamah, bermusyawarah dengan Ali, bermusyawarah dengan Barirah, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbarnya. Nabi bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapakah sudi yang membela diriku dari tuduhan laki-laki yang menyakiti keluargaku?" Di saat itu Nabi naik ke atas mimbarnya, Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi mencari pembelaan. Nabi mengatakan, siapakah yang sudi membela dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, kata Nabi, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang-orang yang baik. Lihat bagaimana Nabi katakan, istriku adalah istri yang baik. Sofwan ibn Mu'attal sepengetahuanku adalah sahabat yang baik. Ia tidak datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Maka mendengar khutbahnya Nabi SAW, maka Sa'ad ibn Mu'adz berdiri lalu berkata, aku akan membela engkau wahai Rasulullah. Jika dia dari kabilah Aus, maka aku akan tebas lehernya wahai Rasulullah. Maka mendengar hal tersebut, orang-orang Khazraj gak terima dengan perkataan siapa? Perkataan Sa'ad. Kata orang Khazraj, maka apa yang kau perintahkan kepada kami pasti akan kami laksanakan wahai Rasulullah. Kemudian saat itu berdirilah Sa'ad ibn Ubadah. Ia adalah pemimpin dari kabilah Khazraj. Jadi Sa'ad ibn Mu'adz dia katakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya yang menuduh keluarga engkau yang baik-baik itu adalah dari kabilahku, aku akan tebas lehernya ya Rasulullah. Kemudian kata Sa'ad Ubadah, ya, ia adalah laki-laki yang soleh, tapi ia tersulut emosi. Ketika Sa'ad ibn Mu'adz mengatakan seperti itu, dia berkata, Sa'ad ibn Mu'adz, kamu adalah orang yang bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak akan membunuhnya. Dia tersulut emosi. Lalu Usaid bin Hudayr berdiri. Ia adalah sepupu Sa'ad ibn Mu'adz. Ia berkata, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu, engkau adalah orang yang bohong. Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini orang munafik. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Ini juga semakin menyedihkan hati Nabi, semakin sakit. Di tengah keadaan seperti itu, justru para sahabat apa? Berbeda pendapat. Tapi masing-masing tujuannya untuk apa? Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka sampai akhirnya mereka diam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terdiam. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam bagian yang ke-9 ini, pelajaran yang kita petik secara singkat adalah bahaya sikap asobiyah, fanatik kepada kelompok, membabi buta. Lihat, mereka marah karena apa? Mereka terlalu asobiyah kepada kabilah mereka masing-masing. Dan ini merusak dalam agama kita. Kita boleh kita asobiyah kepada suku, ya, kepada kabilah yang kita miliki. Kemudian ketika terjadi pertikaian, kita diperintahkan untuk menenangkan, sebagaimana Nabi menenangkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, ya. Kemudian di antara marah yang terpuji adalah ketika kita marah dalam membela agama Allah, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya langsung kepada kisah yang terakhir, bagian daripada yang ke-10. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, ya, kepada mereka, maka Aisyah radhiyallahu taala anha kembali menceritakan. Kata beliau radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala melanjutkan kisahnya. Pada hari itu aku menangis, kata Aisyah. Air mataku terus menetes, tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Aisyah nangis dan nangis. Sampai kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisanku dapat membelah hatiku. Saking dah berhenti-hentinya Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansar meminta izin kepadaku. Lalu aku pun memberikan izin kepadanya, sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dan duduk. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk di sampingku
Sejak beredarnya isu tersebut, bayangkan masyarakat muslimin, berbulan-bulan Nabi tidak duduk di samping Aisyah. Itu pun yang menjadikan hati Aisyah menjadi sakit. Tapi saat itu tiba-tiba Nabi duduk di samping Aisyah radhiyallahu taala an. Kata Aisyah, dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu yang turun mengenai perkara ini. Lantas Rasulullah SAW meminta kesaksian. Ikhwatul Islam, bayangkan sikap yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak terburu-buru. Hampir lebih daripada sebulan Nabi tidak langsung minta kesaksian daripada Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah lagi sakit, Aisyah dalam keadaan sedih, tapi Nabi nunggu Aisyah betul-betul dalam keadaan tenang. Saat itulah Nabi duduk di samping Aisyah radhiyallahu taala anha, meminta kesaksian langsung kepada Aisyah seraya mengatakan, amma ba'd, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Lihat nasihat seorang suami yang sangat baik. Nabi tidak langsung, Aisyah, gara-gara engkau rumah tangga kita berantakan, gara-gara engkau nama saya tercoreng, gara-gara engkau, gara-gara kau entah apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan engkau. Namun jika engkau melakukan dosa, wahai Aisyah, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kepadanya. Nabi tidak marahi Aisyah sama sekali, ma'asyiral muslimin. Nabi gak omeli Aisyah. Nabi bilang, jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, maka pasti Allah akan membebaskan engkau, wahai Aisyah. Namun jika engkau melakukan dosa, maka minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Lihat masalah muslimin, Nabi tidak salahkan Aisyah. Bahkan Nabi mengatakan, kalau sekiranya engkau salah, tobat sama Allah, itu sudah cukup. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Rasulullah SAW telah selesai menyampaikan sabdanya, maka berdelailah air mataku. Maka delai air mataku semakin menyusut, sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, wahai ayah, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku. Ia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah. Selanjutnya aku berkata kepada ibuku, tolong sampaikan jawabanku kepada Rasulullah atas namaku. Maka ibunya menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah. Lantas aku berkata, aku adalah seorang wanita yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya jika kukatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah orang yang bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak akan mempercayaiku. Dan jika engkau mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa aku terbebas darinya, maka kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf. Aisyah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, fasabrun jamil, maka hanya sabarlah yang baik, itulah yang terbaik bagiku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah lah memohon pertolongan terhadap apa yang aku ceritakan. Kemudian aku berpaling, kata Aisyah. Setelah Aisyah memberikan klarifikasi kepada ibu bapaknya, maka aku pun berbaring di tempat tidurku, kata Aisyah. Kemudian Aisyah melanjutkan, ketika itu Allah Subhanahu wa taala melepaskanku dari isi tersebut. Akan tetapi demi Allah, kata Aisyah, lihat, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan sebuah wahyu yang akan selalu dibaca perihal persoalanku. Kata Aisyah, demi Allah, seberat ujian apapun yang menimpa diriku atas tuduhan ini, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Allah akan turunkan sebuah wahyu untuk membebaskan diriku dari tuduhan tersebut. Kata Aisyah, ini terlalu luar biasa. Kenapa Allah turunkan sebuah wahyu yang sampai akan dibaca oleh umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat? Sebenarnya aku harapkan Rasulullah SAW bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpi tersebut Allah membebaskan dari tuduhanku. Kata Aisyah, sebetulnya aku cuma berharap Nabi bermimpi, kemudian Nabi
bermimpi bahwasanya aku bebas dari tuduhan tersebut. Aku tidak pernah membayangkan Allah sampai turunkan apa? Wahyu khusus untuk membebaskan diriku dari tuduhan tersebut. Demi Allah, Rasulullah SAW belum sempat beranjak dari tempat duduknya dan belum ada seorang pun yang dari anggota keluarganya yang keluar sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi merasa berat ketika menerima wahyu tersebut sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara padahal ketika itu sedang musim penghujan dingin, tapi Nabi sampai keluar keringatnya karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Maka Aisyah melanjutkan, kontan kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah SAW ketika Allah turunkan wahyu. Hilang semua rasa sedih, rasa duka, sempitnya hati Nabi ketika Allah turunkan wahyu. Kemudian Nabi SAW tersenyum bahagia. Dan tahu ma'asyiral muslimin, kalimat pertama yang keluar dari lisan Nabi SAW ketika Allah turunkan wahyu dalam surat An-Nur, kata Nabi SAW, bergembiralah engkau wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan engkau. Lalu ibuku berkata kepadaku, berdirilah kepada Nabi wahai Aisyah. Kata Aisyah, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi SAW dan aku tidak akan memuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membebaskan diriku dari tuduhan tersebut. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku dari tuduhan tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat di dalam surah An-Nur ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasab minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah orang dari golongan kamu juga. Jangan kau kira bahwa berita bohong itu adalah buruk bagimu, bahkan ia adalah baik bagimu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong tersebut, baginya adab yang pedih. Maka sampai 10 ayat Allah turunkan ayat yang membebaskan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar radhiyallahu taala an adalah orang yang selama ini memberikan nafkah kepada Mistah. Jadi ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar tidak lagi ingin memberikan nafkah kepada Mistah. Kenapa? Karena Mistah ini keluarganya tapi dari orang fakir. Kenapa? Karena Abu Bakar menyangka bahwa salah satu yang menyebarkan fitnah tersebut adalah siapa? Mistah. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka selesailah kisah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan ibunda Aisyah radhiyallahu taala dari tuduhan tersebut. Maka pelajaran besarnya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seberat apapun ujian yang menimpa kita, pasti akan ada jalan keluarnya, pasti. Kalau Nabi SAW dan keluarganya diuji dengan ujian yang sangat luar biasa, ujian yang sangat dahsyat. Kalau sekiranya ujian itu menimpa kita, belum tentu kita bisa sesabar Nabi. Kita belum tentu bisa sesabar Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi satu hal yang harus kita yakini, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Seberat apapun masalah yang menimpa kita, pasti Allah akan berikan solusinya. Dan pasti seberat apapun ujian cobaan yang menimpa kita, pasti akan ada hikmahnya. Dan tidaklah Allah menguji kita dengan sebuah ujian kecuali karena Allah tahu kita bisa Kita bisa melalui ujian tersebut. Ujian berat yang menimpa kita karena bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah pasti akan mengujinya. Ujian Nabi kepada Nabi memang berat, tapi yakinlah, sebesar apapun ujian yang menimpa kita, ketika ujian itu diberikan kepada orang beriman, maka itu bagian daripada cinta dan kasih sayang Nabi, cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sejatinya masih banyak sekali fawaid yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, namun saya rasa kita cukup bahwa keluarga Nabi yang baik-baik, keluarga Nabi yang suci itu ditempa dengan musibah, ditempa dengan ujian. Maka tentu kita pun
ya pasti akan menerima ujian-ujian tersebut. Maka ujian yang menimpa kita, hendaklah kita bersabar, hendaklah kita berhusnudzon kepada Allah, karena yakinlah ending akhir dari setiap ujian adalah kebaikan untuk kita. Karena tidak mungkin Allah menimpakan sebuah ujian untuk kita kecuali pasti Allah siapkan hikmah dan pelajaran terbaik bagi kita. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, mudah-mudahan 3 pertemuan yang sudah kita sampaikan dalam menjelaskan memetik hikmah dari kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bermanfaat untuk kita, dan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf apabila selama 3 pertemuan menjelaskan kitab ini ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang pantas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah dan hidayah untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.